Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih bidaraini amin. Allahumma amin. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bi kaifa unaji kaifa rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh tawbatan nasuh salahal jasadi wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa ilaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'atul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu wa'alimuhu ajrahu wa huwa fi amalih. Rawahul Baihaqi. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah taufik hidayah inayah nikmat sehat wal afiat kembali kita berkumpul untuk menggugurkan kewajiban kita mengkaji dan mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membekali selalu ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyebabkan kita selamat dunia, selamat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah, Bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati, khusus guru kita Ustaz Surahman, melanjuti pengajian kita. Pernah kita membahas salah satu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diberikan oleh Allah untuk umat terdahulu, al-istirja. Ya. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun di saat kita mendapat musibah. Ya. Apa sih musibah yang paling besar? Saudara, musibah yang paling besar adalah musibah di bidang agama. Bukan musibah kalingan uang, kematian, bukan. Musibah yang paling besar itu adalah musibah di saat ada orang melakukan kebaikan, kita nggak bergerak tuh hati kita melakukan kebaikan, itu musibah namanya. Sampai Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah dalam agama kami. Jadi musibah dalam agama kita itu hakikatnya ada orang melakukan kebaikan, tapi Allah nggak gerakin tuh hati kita melakukan kebaikan tadi. Itu musibah namanya. Adapun musibah-musibah yang lain, musibah ketika kita dapat ujian, cobaan, atau musibah kita ya menghadapi perbuatan maksiat, itu kan termasuk musibah dan ujian. Sabar indah to'ah, ya, sabar fit to'ah, sabar indal musibah, kemudian sabar indal apa namanya? Indal tarkil maksiat. Jadi tiga tuh. Sabar ala to'ah, ya. Kemudian sabar ketika kita menghindari perbuatan maksiat, sabar ketika kita mendapat musibah. Ini tiga sabar. Ya, sabar di saat kita menjalankan ibadah kepada Allah, sabar. Ya. Kunci daripada ibadah itu diantaranya persyaratannya sabar. Kalau nggak sabar, bubar. Kita belajar udah berapa tahun nih? Berapa tahun kita yang ngaji? Ya, niatnya kan kita ingin berbuat baik, taat kepada Allah. Ya, terus nggak ada bosan-bosannya. Padahal saudara sekalian yang kita baca ratib, yang kita ngaji yaitu yang begitu dituntut dengan kesabaran. Dalam melaksanakan kita ibadah sabar. Kemudian yang kedua, sabar ketika menghadapi alat tarkil maksiat, meninggalkan perbuatan maksiat. Apalagi sekarang maksiat, saudara, sudah terjadi di mana-mana. Di kantong kita tidak ada maksiat. Tinggal mencet doang, apa yang nggak ada. Ya, kodok kawin ada di situ. Artinya apa, saudara? Semua itu ada. Jadi bagaimana caranya kita menghindari? Ya tinggal filter kita dah, saudara sekalian, masing-masing. Ya bukan juga berarti Ustadz ini nggak pernah maksiat. Ustadz juga banyak maksiatnya. Gitu loh. Cuman nggak ketahuan aja. Dan gitu. Yang ketiga, sabar ketika kita mendapat apa?
musibah. Itu loh, sabar. Sekarang musibah. Tadi saya khutbah ya. Sekarang nih kita tanpa terasa dengan adanya kasus virus corona, berapa sunnah-sunnah Nabi yang sudah tergerus. Ya. Lantas kata Nabi, badiru bil a'malis shalihah. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muslim. Ya, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradid dunya, kata Nabi. Badiru bil a'malis shalihah. Ayo cepat-cepat kalian melakukan kebaikan. Mungkin sekarang nih udah mulai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu ke depan musibah apa lagi yang lebih besar daripada ini. Karena kita nggak terasa. Kita ikuti peraturan, tapi berapa sunnah yang sudah tergerus dengan peraturan tadi. Bukan kita nggak taati anjuran pemerintah, himbauan pemerintah, tapi ini salah satu memang kata Nabi, cepat-cepat kalian melakukan kebaikan. Suatu saat nanti akan terjadi fitnah yang dahsyat menghantam umat Islam. Ya. Apa di antaranya saudara sekalian? Tadi itu yang menghantam fitnah. Bagaikan apa? Bagaikan siang tertutup oleh malam. Di kita kan terangnya ada listrik, saudara. Kalau nggak ada listrik gelap nggak? Gelap. Nanti digambarkan oleh Nabi begitu tuh. Begitu dahsyatnya fitnah yang akan menghantam umat Islam itu bagaikan siang tertutup oleh datangnya malam. Hebatnya lagi kata Nabi ini bagaimana? Nanti umat Islam itu pagi hari masih menyatakan beriman kepada Allah, sorenya udah nggak beriman lagi. Sorenya beriman, paginya udah nggak beriman. Mereka rela menjual agamanya dengan urusan dunia yang sedikit. Alhamdulillah mungkin di tengah-tengah kita kota ini mungkin belum berarti atau belum berpengaruh besar. Tapi gimana yang di kampung-kampung? Wallah alam bisawab. Itu diantaranya saudara sekalian. Kita bersyukur masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita wanti-wanti, jangan sampai ini musibah terus berlanjut. Coba saudara sekalian, di antaranya satu, ya. Sekarang sudah ada kelonggaran. Tadinya masjid tidak boleh adakan sholat jamaah. Sholat di rumah masing, ya kita ikuti, tapi kan tergerus sunnah Nabi itu, sholat berjamaah nggak ada. Sekarang sudah agak longgaran, alhamdulillah, tapi jaga jarak. Sunnah Nabi harus rapat. Ya. Sunnah Nabi harus berjabatan tangan. Sekarang pada curiga kita nggak boleh jabatan tangan. Ya. Jabatan tangan pakai kepala begini. Ya, kita ingin ikuti prosedur. Ya. Kelihatannya memang kita nggak mentaati, kita ikuti. Ya tadi sudah tergerus lagi. Silaturahim. Ya, sampai kita lebaran kemarin ke rumah mertua lambat gak datang. Ini saudara, tanpa kita sadari mungkin inilah yang berkaitan dengan ucapan Nabi yang akan menghantam badai yang begitu dahsyat untuk umat Islam. Paginya mereka menyatakan beriman, sorenya sudah tidak lagi beriman kepada Allah. Auzubillah min zalik. Itu pengajian yang lalu. Jadi istirja itu salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita umat Nabi Muhammad, dan itu tidak diberikan untuk umat-umat yang lain. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau semua kita kembalikan kepada Allah, insya Allah nggak jadi masalah apa-apa. Insya Allah. Ini semua bukan kemauan kita, ya. Tapi ini salah satu teguran. Liwat mana aja. Nah, kita sekarang berpikir nih saudara sekalian. Ada orang yang menyikapi, kenapa saudara harus pakai masker? Ya. Apa tuh? Ya, filosofinya apa? Supaya jangan ngomong sembarangan. Ada yang begitu kan. Yang kemarin terceplas-ceplos saya ngomong, jaga delitmu. Mungkin disyarah gitu, wallah alam bisawab. Kenapa harus jaga jarak? Ya, mungkin ada orang menyikapi apa dia bilang? Kalau bukan mahramnya jangan deket-deket. Ya. Nah, ini semua saudara-saudara dituntut buat kita ini menyikapi hal-hal yang semacam ini. Ya, nanti kembali lagi ke